Perkenalkan, nama saya Dwitya Osmadi dengan NIM 2472030663 dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji ALT, angka lempeng total, dan MPN, most problem number, dan juga pemeriksaan susu menggunakan methylene blue 1%. Baik, sini saya akan menjelaskan bagaimana pengujian ALT atau angka lempeng total yang mana bertujuan untuk menghitung jumlah mikroba pada sampel, yang mana saya menggunakan sampel air sungai sini. Jadi sebelum kita lakukan, kita melakukan pengenceran, di mana pengenceran ini kita menggunakan 3 tabung, di mana tabung pertama kita dapat mengisi dengan 10 mili sampel kita, lalu untuk tabung kedua kita dapat mengambil 1 mili dari tabung pertama dan lalu ditambahkan dengan 9 mili larutan pengencer, dan lakukan lagi di tabung ketiga dengan menggunakan 1 mili dari tabung kedua dan ditambahkan dengan 9 mili larutan pengencer. Dan setelah kita melakukan pengenceran, kita dapat melakukan penanaman dengan cara kita memasukkan dulu 1 mili dari tiap tabung ke cawan Petri, di mana cawan Petri ini belum diisi dengan media PCA. Setelah dituangkan 1 mili ke cawan, kita dapat memasukkan PCA, media PCA di tiap tabung yang masih cair. Lalu kita dapat homogenkan dengan perlahan, lalu dapat kita inkubasi selama 24 dan 48 jam dengan suhu 35 derajat hingga 37 derajat. Setelah kita inkubasi, kita dapat hitung koloni yang ada di tiap cawan. Mana misalnya cawan pertama kita terdapat 300 koloni, dan cawan kedua kita mendapatkan 150 koloni, dan cawan ketiga kita mendapatkan 10 koloni. Jadi kita dapat perhitungkan dengan cara apa? Kita ambil koloni yang dapat kita hitung atau di bawah 300. Karena 300 sudah sangat banyak, jadi kita ambil cawan pertama yang dapat kita hitung atau di bawah 300, yaitu 150. Jadi 150 kita dapat hitung dengan 150 dikali dengan 10 lalu dibagi dengan 1, jadi mendapatkan hasil 1500. Jadi hasilnya 1500 TPU, yang dimana untuk interpretasi untuk layak sanitasi yang layak itu sekitar kurang dari 100 CPU per mili. Baik, terima kasih untuk pemeriksaan ALT. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan atau uji MPN atau most problem number. Kita menggunakan metode 333, yang mana kita bertujuan untuk menentukan jumlah bakteri coliform pada sampel. Jadi kita sebelum kita melakukan pengujian, kita harus tetap melakukan pengenceran, di mana pengencernya hampir sama seperti di pengenceran ALT, yang mana tabung pertama itu masih murni 10 mili di sampel, lalu tabung kedua lakukan pengenceran dengan 1 mili sampel dan 9 mili lalu pengencer, lalu lakukan lagi ke tabung ketiga dengan mengambil 1 mili dari tabung kedua dan tambahkan dengan 9 mili di larutan pengencer. Setelah kita melakukan pengenceran, kita dapat melakukan uji penugaan. Apa itu uji penugaan? Memang ini kita akan melakukan dengan menggunakan 6 tabung, di mana tiap tabung ini kita harus menyediakan 3 tabung lagi, yang masa kita dapat mengambil 1 mili dari tabung pengenceran pertama, isi ke tiap tabung ini, dimana kita setelah mengisi kita harus memberikan tabung Durham di tiap tabungnya untuk mengetahui adanya gas pada uji penugaan. Setelah dilakukan itu, tiap media ini menggunakan media lactose broth. Setelah kita masukkan tiap 1 mili dari tiap tabung pengenceran ke 3 tabung lactose broth, kita harus melakukan yang namanya inkubasi. Inkubasi tersebut dilakukan dengan suhu 37 derajat dengan waktu 20 sampai 48 jam. Setelah itu kita lihat
mana tabung yang mengeluarkan gas atau positif. Lalu kita dapat memindahkan tabung yang positif dan kita dapat mengambil satu OC tabung yang positif kita tanamkan ke media BGLB untuk uji penegasan atau media Brillion Green Lactobrot. Setelah kita melakukan satu OC itu, kita tetap harus masukkan tabung Nurhan di tiap tabung yang positif di media BGLB. Lalu kita amati apakah ada gas di media BGLB. BGLB yang terdapat gas di dalam tabung Nurhan itu menegaskan bahwa terdapat bakteri coliform. Dan kita dapat melihat tabung mana saja yang positif dengan melihat dari pengecaran pertama kita mendapatkan 3, lalu tabung untuk pengecaran kedua kita mendapatkan hanya 1 tabung, dan tabung untuk pengecaran kita ketiga kita tidak mendapatkan hasil positif. Jadi kita dapat melihatkan kombinasi itu 3, 1, 0. Mana kita lihat di tabel MPN, dengan kombinasi tersebut kita mendapatkan 9,2 per 100 mili, mana hal tersebut masih belum dikatakan wajar atau layak untuk diminum atau dimakan untuk setiap sampel pangan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menguji methylene blue pada susu, dimana uji ini untuk mengetahui jumlah mikroba pada susu. Jadi sebelum kita melakukan uji ini, kita dapat sediakan 3 tabung, dimana tabung pertama itu untuk tabung pengujian, dan tabung kedua itu tabung kedua dan ketiga itu untuk kontrol negatif dan kontrol positif. Dimana tiap tabung itu kita dapat tambahkan 10 mili susu dan 1 mili methylene blue 1%. Nah, setelah kita sudah mengisinya, kita dapat lakukan perlakuan khusus pada tiap tabung. Di mana tabung kedua kita dapat panaskan hingga mendidih, dan tabung ketiga kita dapat lakukan dengan menambahkan kultur bakteri E. coli. Nah, setelah semua ini sudah, kita dapat lakukan inkubasi selama 8 jam dengan suhu 37 derajat Celcius di water bath, dan kita dapat amati perubahan warna setiap 30 menit. Mana kita harus mengamati, lebih tepatnya kita harus mengamati tabung kontrol positif dengan perubahan warna dari warna biru hingga warna bening, yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi untuk interpretasi hasilnya, dimana interpretasi hasil itu untuk sangat baiknya itu sekitar 8 jam tidak ada perubahan, dan baik itu sekitar 6 sampai 8 jam baru terdapat perubahan, dan di fase sedang itu di sekitar 2 jam hingga 8 jam terdapat perubahan. Dan lalu sangat buruk atau tidak layak untuk dimakan atau dikonsumsi itu sekitar 2 jam terdapat perubahan. Sekian.